Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Udah pada sarapan atau belum? Belum. Kenapa nak sarapan? Sakit gigi Bu Guru. Kalau mau berangkat sekolah, sarapan dulu ya. Iya. Oh iya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari, sebaiknya kita Berdoa. Ya, benar. berdoa, Ya. Bu Guru. Ayo Imam, disiapkan teman-temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Ya, sudah ya. Sekarang siapa yang nggak masuk ya? Markona Bu Guru. Kenapa nggak masuk dia? Males Bu Guru jaga sahur katanya nanti becek. Besok dikasih tahu ya, kalau mau nggak masuk harus mengirimkan surat. Oke, siap. Karena sekarang kita belajar di luar kelas, di lingkungan apa sih ini? Sawah. Sawah. Nah, di sini kan banyak tumbuh-tumbuhan, jadi di sini kita nggak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus menjaga Lingkungan. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Guru mau mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Ada yang tahu lagunya Menanam Jagung nggak? Tahu. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, karena sekarang kita akan belajar tentang padi, maka lagu tadi bisa diganti dengan padi. Mengerti? Jadi jagungnya diganti sama padi Bu Guru. Ya, pintar Ica. Ayo kita nyanyi lagi ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam padi di sawah kita. Ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, menanam padi di sawah kita. Cangkul yang dalam, menanam padi di sawah kita. Sekarang Bu Guru mau tanya, hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Menanam padi. Tanam padi. Jagung juga, Bu. Jagung. Karena di sini nggak ada jagung, jadi kita menanam Padi. ya. Jadi materi yang akan kita belajar, kita lakukan hari ini adalah kita belajar mengenai perkembangbiakan Padi. tumbuhan. Terus kemudian kita belajar mengenai ide pokok paragraf dan kita akan belajar tentang karakteristik sosial budaya di negara-negara ASEAN. Nah, di sini peserta didik diharapkan untuk memahami bagaimana cara melakukan perkembangbiakan generatif. Setelah itu peserta didik juga akan diajarkan untuk mengenal bagian-bagian dari bunga. Kemudian di sini Peserta didik itu kita ya. ya peserta didik itu kalian semua. Terus kemudian di sini juga kalian di sini peserta didik juga akan belajar memahami tentang karakteristik sosial budaya yang ada di negara-negara ASEAN dan memahami ide pokok dari sebuah paragraf. Ayo kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semuanya masih tetap semangat. Semangat. Tepuk tunggal. Masih semangat? Masih Pak Guru. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang ide-ide pokok pada paragraf. Nah, sebelum itu, Bapak akan membagikan terlebih dahulu teks. Nah, nanti kalian akan membaca apa itu isi dari teks tersebut, yaitu tentang bagaimana caranya pertumbuhan
jagung. Sebelum itu, Bapak bertanya terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kan tumbuhan. Tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Nah, siapa yang tahu apa manfaat dari tumbuhan bagi makhluk hidup? Ya, Lensi. Membantu kelangsungan hidup, Pak Guru. Bisa menjadi bahan makanan. Bahan makanan tepat sekali seperti jagung bisa kita jadikan sebagai makanan pokok. Nah, seperti di Lombok tempat kita hidup saat ini, yaitu makanan pokok kita adalah beras. Nah, beras, benar. Beras itu berasal dari padi. Tepat sekali. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang anak-anak baca dulu. Nah, nanti tentukan paragraf yang ada di ide pokok yang ada di setiap paragraf tersebut. Nah, sebelum itu Bapak jelaskan terlebih dahulu. Perhatikan di sini. Tepuk tunggal. Nah, paragraf. Nah, ide pokok dalam sebuah paragraf. Ide pokok dalam sebuah paragraf bisa berada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Nah, ide pokok contohnya seperti ini ya. Ide pokok itu ibaratnya seperti saya ambil contoh. Nah, ini ya. Bapak Guru tambah terumpet. Jadi ide pokok sebuah paragraf itu ibaratnya seperti ini. Ide pokok itu ibaratnya adalah akar, karena akar itu inti dari tumbuhan bertahan hidup untuk menyerap cari makanan, menyerap air. Nah, sedangkan kalimat pengembang atau isi dari ide pokok tersebut atau menjelaskan tentang hal-hal umum yang ada di paragraf tersebut. Hal-hal umum itu namanya lebih dikenal dengan ide pokoknya. Kemudian kalimat pengembangnya lebih dikenal dengan penjelas dari hal-hal umum yang ada di sana. Nah, ibaratnya seperti ini ya. Batang ini adalah pengembang, kalimat pengembangnya. Sedangkan daunnya ini adalah kalimat penjelas daun dan buah-buahnya, seperti itu. Sekarang sudah bisa dipahami? Oke, sekarang bisa dibaca. Nanti garis bawahi ya, mana yang ide pokok yang ada. Bapak beri waktu 3 menit ya untuk membaca dan garis bawahinya. Pak Guru panas. Panas. Geser. Bisa geser sedikit ke depan. Pak Guru. Ya, nggak apa-apa di samping. Nggak apa-apa duduk di sini ya, Les. Keram Pak Guru. Waktunya tinggal 1 menit ya. Iya Pak Guru. Pak, ide pokoknya aja. Iya. Nah, ini masih pagi ya. Iya, ada semut Pak Guru. Nah, sudah ya, kumpulkan. Yang sudah jadi angkat tangan. Ini Pak Oke. Guru. Oh, sebelum itu, ini simpan dulu. Bapak. Oh, kita pakai sama-sama. Ya.
Ya sudah bisa dipahami ya. Bisa, Pak Saya Guru. cek tadi sudah lumayan. Nah sekarang kita koreksi ya. Iya. Nah sekarang Bapak tanya nih, di paragraf pertama itu ide pokoknya di awal atau di akhir? Awal. Coba bisa dibacakan siapa yang? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Nah tepat sekali. Terus yang paragraf kedua di awal. Oh. Coba Lensi bacakan Len. Yang mana Pak Guru? Yang paragraf kedua. Bunga ini memulai seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Tepat sekali. Terus yang kedua itu pada pohon jagung. Itu kan yang kedua tadi kan yang dibaca. Sekarang yang ketiga. Yang Yang ketiga. ketiga. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, jadi ide pokoknya adalah Proses terjadinya pembuahan proses jagung. pembuahan jagung. Tepat sekali. Bisa dikumpulkan? Bisa Pak Guru. Masih semangat? Masih Pak Guru. Sekarang kita akan tepuk semangat. Oke. Tepuk semangat. 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 Bagaimana nih? Saya tanya dulu. Bagaimana perasaan kalian kita belajar di luar kelas dan di dalam kelas? Senang sekali Pak Guru. Di luar. Sekarang. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan coba lagi ya kita pembelajaran Oke. di luar. Ya Pak. Selanjutnya Ibu Guru nih punya nih. Sekarang, oh ya sebelum ini Ibu Guru sekarang bagi jadi 2 kelompok dulu ayo. Oke. Ada yang bertiga, ada yang berdua. Sama Iman, kita Ya. bertiga. Nah sekarang Ibu Guru di sini punya. Ada yang tahu nggak ini apa? Kardus. Kardus Bu Guru. Benar, ini kardus. Tapi di sini sekarang tugasnya kalian adalah menyusun puzzle di kardus ini bersama kelompok kalian. Ini puzzle Ini apa Bu kelompok Guru? 1, ini kelompok 2. Nanti kalian akan tahu puzzle-nya setelah tersusun semua. Sekarang susun dulu puzzle-nya. Kalau Nanti enggak? apa ada hadiahnya nggak Bu Guru? Ada. Apa Bu Guru hadiahnya? Hadiah tepuk tangan. Kirain jajan. Ibu Guru kasih waktu Guru, jangan 3 menit ya. Bu Guru. Ibu Guru, gimana ini? Mana ada? Dia ada patah. Enggak, yang ini yang ada patah. Oh, itu ada. Ngomong aja. Kayak jadi ribet ya. Oke, bisa. Enggak. Kita ambil. Ini dia salah, tak ikut pintar kayaknya nih. Kagak. Kok dia besar kecil, emang dia besar kecil ya? Iya iya. Ayo, guys. Dia tertukar gak sih? Enggak, Cak. Bener kok nih. Kayak bener dari sini caranya agak mundur. Siapa yang cepat yang menang ya Bu Guru? Enggak dong. Guru biar. Bener ya? Bener. Ini no. Yang ini di atas. Ya kita boleh jadi. Balik. Sudah Bu Guru. Kita duluan. Sama-sama ya. Sekarang itu kan puzzle-nya sudah terlengkapi. Di sana ada gambar apa? Bunga. Nah sekarang bisa enggak duduknya geser sebelah sini? Ayo. Yuk duduk geser sebelah sini Ya ya. Bu Guru. Biar lebih dapat angin-angin angin sawahnya. Dah. Nah
Nah, ya Allah. Nah, tadi kan Ibu Guru udah kasih tugas buat nyusun puzzle. Nah, di puzzle itu ada gambar apa? Tadi kan itu nanya ya gambar apa Bu Guru, gambar apa Bu Guru. Nah, sekarang kan di sini kita lihat gambar bunga. Nah, proses pembuahannya namanya proses generatif atau proses kawin. Proses generatif namanya kalau di tumbuhan. Nah, sekarang Bu Guru jelasin bagian-bagian dari bunganya. Ini Ya, coba Bu lihat Guru. tuh yang kayak di punya temennya yang itu nih. Ada ya, yang ini. Oh ya, pasti sering lihat bunga kan? Ya, Ini bagian atasnya ini dikatakan mahkota bunga. Ini bagian atas yang di sini nih. Terus yang ini jatuh Bu Guru. Kesini. Terus ini sering kan lihat nanti di bunga ada yang kayak apa namanya itu kayak dia bunga bagian dalamnya gitu, itu disebut dengan kepala sari. Terus ini batangnya itu disebut benang sari. Terus di tengahnya itu disebut kepala putih. Terus batang kepala putihnya disebut tangkai putih. Nah, terus di bagian bawah sini yang dekat sama tangkai bunga itu namanya tangkai biji. Terus ini tangkai bunganya. Terus ini dasar bunganya, sama ini kelopak bunganya. Nah, proses pembuahan bunga sama tumbuhan itu proses perkembangbiakan bunga itu secara generatif, yaitu secara kawin, di mana nanti kepala sari ini jatuh menuju ya kan Bu Guru, yang kepala sari ini kan ada isinya serbuk sari, terus Ya. jatuh ke kepala putik, bener kan Bu Guru? ya nanti di sana terjadi pembuahan Pembuahan. dan tumbuh benih baru. Nah, gimana? Ini jadi itu jadi bakal biji yang di Ya. tengah itu kayak gini. Nanti ada pertumbuhan baru. Sudah jelas apa yang dijelaskan Bu Guru? Ya, paham Bu Guru. Nah, sekarang kalian perhatiin di depan kalian kan ada padi. Ada padi yang masih belum berisi. Nah, itu baru belum. Itu masih. Nah, itu baru. Yang ininya juga nih Bu Guru ya. Kalau berisi Iya. dia berwarna apa Bu Guru? Nah, semakin Ya, bebas, sudah ada semakin dia isinya. berisi, semakin dia berwarna kuning karena dia sudah kena dengan sinar matahari. Nah, dia masih berisi bunga sayang. Nanti ini yang bakal itu ya keluarnya kayak gini. Ya, setelah terjadi pembuahan nanti keluar bakal biji yang berbentuk biji-biji yang banyak ini. Besok ini akan berisi dan ini jadi beras. Nah, coba perhatiin, ayo mana ada bunganya kan tuh? Ya, ada bunganya. putih-putih di sini. Oh, gini dia perkembangbiakan generatif itu Bu Guru? Ini bukan orang gila kan? Ayo Bu Guru kita Sekarang tempat lain. kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Jalan-jalan. Oke, kita jalan-jalan. Sambil kos dulu. Boleh nih? Bisa bagi-bagi segini terus. Guru ngapain? Ya, sekarang kita akan belajar di sini. Tadi kan kita udah belajar tentang padi. Kalian tahu kan, setiap negara itu memiliki makanan pokok yang berbeda-beda. Iya, Bu Guru. Ya, jadi di sini Ibu udah punya bendera yang udah ditancap. Nah, nanti Ibu minta kalian untuk mengambil. Siapa yang paling banyak mengambil bendera, Ibu kasih hadiah. Berlari mengambil. Oke? Ya, Bu Guru. Ya. Ada deh. Hitung ya sampai hitung sampai 3. Belum. Jangan sampai rusak. Baris. Baris dulu belakangan, coba belakangan. Ya. Ya. Sini. Nggak bisa nanti dia sini. Bersedia? Sedia? 3, 2, 1. Ayo, siapa paling banyak? Dapat negara saya. Negara Thailand.
Satu. Lensi dua kah? Berapa? Dua. Hatim? Oke. Ica yang paling Oh, banyak. Oke, hadiahnya di belakang ya. Ya, guru. Nah, kalian dah kan tadi mengambil bendera. Nah, kalian tahu tidak setiap negara ini tergabung dalam organisasi apa? ASEAN namanya Bu Guru. Benar. Kalian udah ada yang tahu dah ASEAN itu apa? Kepanjangan dari ASEAN. Association of Southeast Asian Nation. Pintar. Nah, sekarang siapa yang tahu kapan dan tanggal berapa dan di mana dibentuknya ASEAN itu, organisasi ASEAN? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu Guru. Kasih Guru. tahu ya. ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Thailand, benderanya Thailand. Nah, Taiwan. ya Imam dapat ya, jadi gitu. Jadi ASEAN itu adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di kawasan ASEAN Tenggara. Nah, negara-negara yang membentuk atau yang mendeklarasikan ASEAN itu ada 5 negara, yaitu pertama Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kita punya Malaysia, Bu Guru. Iya, Kita punya Indonesia, Bu Guru. Malaysia jadi gitu. Nah, tapi semakin makin lama makin banyak yang bergabung. Jadi sampai sekarang menjadi 10 negara yang tergabung. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang negara Malaysia. Ada yang tahu tidak ibu kota negara Malaysia? Kuala Lumpur. Nah, terus mayoritas penduduknya Melayu. sama apa? Tionghoa. Benar, sama apa lagi? India. Benar, tepat sekali, Kak. Terus makanan, ada yang tahu makanan khasnya? Roti canai. Apa? Beras. Hatim. Ya. Roti gandum. Makanan khas, kelapa makanan sawit. lemak. Ya, Kelapa benar. sawit. Nasi uduk. Filipin sama. Nasi uduk sama nasi lemak beda ya, Bu? Beda. Kalau nasi uduk dijual di Jawa, kalau nasi lemak di warung Uncle Mutu. Selanjutnya negara apa ya? Brunei Darussalam. Ada yang tahu? Tahu? Tahu. Ibu kotanya di mana? Phnom Penh. Salah. Phnom Penh. Benderanya yang mana, Bu? Oh, Ya, ini. nggak tahu. Bandar Seri Begawan. Benar. Ada juga Bu Mayoritas Guru. penduduknya. Islam. Benar. Islam agamanya. 90% Bu Guru. Selanjutnya apa ya? Negara nih, negara Laos. Untuk masak? Nama negaranya. Ibu kotanya Phnom Penh. Ibu kota. Phnom Penh. Kita masaknya pakai lauk. Hanoi. Oh, Hanoi. Hanoi itu Bukan, Phnom Penh. Apa lagi? Phnom Penh. Ya benar. Laos itu berarti Laos di Indonesia itu dari Laos, negara Laos ya? Bukan. Beda, Puput. Ada artinya. Kan jelas Indonesia itu nama bumbu, kok di situ tuh ada artinya tuh. Nama negaranya. Nama Oh, Bu Guru. negaranya. Terus apa ya? Makanya bendera Bu Guru. Ya dong. Kita ambilin. Tadi kita 3, kita menang Bu Guru. Ya hadiahnya di belakang ya. Ya dah. Oh, Indonesia. Negaraku. Ibu katanya Jakarta. Jakarta, Bu Guru. Tanya, ya pintar. Terus mata uangnya? Rupiah. Terus penduduknya? Islam. Muslim, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Tionghoa, Konghucu. Banyak. Rumah adatnya banyak. Banyak bahasanya. Iya, banyak bahasanya. Banyak pulaunya. Banyak makanan negara juga kaya. Terutama Pulau Lombok Bu Guru. Nah, baik anak-anak, masih semangat nggak? Masih. Meskipun pembelajaran kita akan berakhir, harus tetap semangat ya. Ya. Jadi di sini Bu Guru akan melanjutkan negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, selanjutnya yaitu negara. Ada yang tahu ini bendera negara apa? Ya, ini negara bendera negara Singapura. Nah, di Singapura ini kebudayaan yang terbesar di negara ini, ada yang tahu kebudayaan apa? Iya, Tionghoa. Nah, di sini
Dengan di negara ini sebagian besar penduduknya itu etnis Tionghoa. Nah, jadi kalau kalian ingin melihat perayaan Imlek, nah kalian bisa berkunjung ke negara Singapura karena di negara Singapura ini terdapat perayaan besar-besaran perayaan Imlek. Ya. Nah, kita jalan-jalan ke sana mau. Nah, nanti ya Bu Guru usulkan kepada ke kepala sekolahnya agar kita bisa study tour ke Singapura ya. Kita udah ke sawah, Bu Guru, besok kita ke Singapura. Amin. Ada yang tahu bunga nasional dari negara Singapura ini apa? Kamboja. Salah. Kamboja. Ada yang tahu? Nah, jadi bunga nasional dari negara Singapura ini yaitu bunga anggrek. Oh iya, bunga Singapura juga. Bu, ibu kotanya Singapura, Bu. Ya? Singapura ibu kotanya. Pintar. Jadi ibu kota negara Singapura itu adalah Singapura. Sama-sama. Kemudian Ica minta tolong pegangkan buku ya. Banyak negara. Selanjutnya negara Thailand. Ini negara bendera negara Thailand. Ada yang tahu karakteristik budaya yang paling terkenal di Thailand itu apa? Film horor. Ya. Oh, Ica sering nonton film horor ya? Selain itu apa yang terkenal budayanya? Gajah. Budaya. Bukan itu hewannya ya. Budayanya yang paling terkenal itu perempuan berleher panjang. Pernah kan? Pernah dengar? Ya, sejak umur 5 tahun perempuan-perempuan di sana ada di suatu suku. Itu di pelosok negara Thailand ini terdapat suatu suku. Sejak umur 5 tahun anak-anak yang perempuan-perempuan itu dipasangkan cincin yang berwarna kuning di lehernya. Kita lihat. Iya, sering kan di TV. Film-film ada. Biar apa itu, Bu? Konon katanya semakin panjang leher cewek itu semakin cantik juga dia. Yang ini. Nah, jadi di Vietnam ini mayoritas penduduk di Vietnam ini yaitu bernama etnis Viet atau Kin. Nah, jadi mayoritas agama terbesar itu di Vietnam ada yang tahu? Buddha. Ya, Buddha. Jadi perayaan terbesar agama Buddha itu di sini di Vietnam. Jadi setiap tahun ada perayaan hari raya yang bernama Tet. Perayaan hari raya itu Tet. Ya. Kemudian bunga nasional Vietnam ini ada yang tahu? Bukan, bunga nasionalnya. Ada yang tahu bunga apa? Bunga teratai. Yang berarti teratai itu dari sana, Bu Guru? Kok ada di Bukan. Iya, itu nama lambang bunga nasionalnya. yang di air? Mm-mm. Eceng gondok, Guru? Bukan teratai sayang. Nah, selanjutnya yaitu negara Filipina. Ada yang tahu apa bunga nasional dari negara Filipina ini? Eceng gondok? Nah, bukan. Bunga nasional dari Filipina ini ada yang tahu? Eceng gondok? Melati putih. Jadi mayoritas orang di Filipina ini orangnya ramah-ramah. Dan kita juga ramah kok. Ya, ramah-ramah, terkenal ramah-ramah. Kemudian karakteristik budaya dari Filipina ini yaitu menyapa orang-orang dengan bersalam. Wah, sama dong kayak di rumah. Hari ini kalian udah belajar kan? Asik nggak belajarnya? Asik. Tadi kita belajar di mana? Sawah, Bu Guru. Nah, hari ini kalian udah belajar apa aja? Kalian udah Oke, kita mulai dari Lensi. Hari ini kita belajar mengenai ide pokok. Terus kita belajar apa namanya bagian-bagian bunga. Oke, Terus next belajar kita tadi. mulai. Oke, cukup sampai situ aja. Sekarang kita mulai ke Puput. Belajar apa aja? Kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif sama karakteristik sosial budaya di negara ASEAN, Bu Guru. Kita belajar pokok pikiran, terus bagian-bagian bunga sama karakteristik budaya di negara ASEAN. Nah, betul. Jadi hari ini kita udah belajar tentang pokok-pokok pikiran atau pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Terus kita udah belajar cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, Puzzle juga Bu Guru. oh iya, tadi kita belajar Pak. Pakai puzzle itu ada bagian-bagian apa? Bagian-bagian Bagian bunga. Nah, proses perkembangbiakan secara generatif itu terjadi di bunga, proses kawinnya ya. Serbuk sari itu jatuh ke kepala putri, terus dia bakal membentuk yang di dalamnya itu bakal biji. Nah,
Kalau tumbuhan padi itu berkembang biaknya secara apa? Generatif. Iya. Tadi udah lihat kan ada bunganya nggak? Ada. Jadi terbukti ya kalau tumbuhan padi itu berkembang biak secara generatif. Nah, terus tadi juga kita udah belajar karakteristik negara di ASEAN, ya nggak? Kalau karakteristik di Indonesia, karakteristik sosial budaya di Indonesia itu ada apa? Ayo. Terdiri dari banyak agama, Bu Guru. Oh, Suku terus dan budayanya banyak. terus kalau di Filipina itu salah satu karakteristik sosial budayanya itu kan kalau ketemu orang bersalaman, ya nggak? Kalau di Malaysia apa ya karakteristiknya? Sama bersalaman. Hampir mirip kan? Di Indonesia juga ada. Nah, kebanyakan dari penjelasan tadi itu karakteristik sosial budayanya kan hampir mirip. Nah, kenapa hampir mirip kira-kira? Karena tetanggaan. Betul, karena tetanggaan. Jadi negara-negara di ASEAN ini masih tergabung dalam satu rukun suku, yaitu suku Melayu. Jadi karakteristik budaya itu hampir mirip. Coba kalau kita dengar bahasa Melayu di daerah Sumatera itu hampir mirip nggak sama bahasa Malaysia? Hampir sama. Hampir di Brunei juga kayak gitu kan? Nah itu kan karena kita semua satu suku, yaitu suku Melayu. Nah, pembelajaran hari ini asik ya? Asik. Mau jalan-jalan lagi? Nah, di pembelajaran selanjutnya kita bakal mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, kita usahain kita belajar di luar lagi ya, biar nggak bosan aja di kelas terus. Nah, untuk menyudahi pembelajaran hari ini kita nyanyi sama-sama dulu, terus kita berdoa, oke? Kita nyanyi lagu Sayonara. Siapa tahu? Kita nyanyi bareng-bareng. Cepet pulang. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, untuk menjadi pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa ya. Imam, coba dipimpin temannya berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran dan rekreasi jalan-jalan kita sambil belajar, ya kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Amin. Nah, sekarang pulangnya hati-hati, tunggu dijemput orang tua baru pulang, nggak boleh pulang sendiri ya. Udah sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.